Selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita kembali di pagi hari ini, di awal bulan September. Kita memulai hari bersama Tuhan. Sebab itu saya mengajak Bapak Ibu untuk berdoa, untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih. Tuhan setia mendampingi kami, berjalan bersama dengan kami. Sampai di awal September ini. Kami tetap ingin belajar setia kepada Tuhan. Kami ingin memulai hari kami dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang menjadi pandu di dalam kehidupan kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membaca dari kitab Wahyu pasal 3 ayatnya yang ke-8. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya serta melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu, ayat 8 yang baru kita baca itu merupakan penggalan dari bagian cerita mengenai jemaat Tuhan di Philadelphia. Saya memberikan tema atas bacaan ini, yaitu ketaatan dan kesetiaan membuat berhasil. Nah Bapak Ibu, Philadelphia ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu Philadelphos. Philadelphos ini artinya orang yang mencintai saudaranya. Nah, dalam hal ini kota Philadelphia itu dibangun oleh Raja Attalus II untuk menyatakan cintanya yang luar biasa kepada saudara lakinya yang bernama Eumenes. Jadi bisa ya, karena saudara laki begitu sayang sekali sama saudaranya, ia membuat sesuatu yang monumental. Nah, ini Raja Attalus II membangun sebuah kota yang bernama Philadelphia untuk mengekspresikan kasih sayangnya kepada saudara lakinya yang bernama Eumenes. Tentu Bapak Ibu pernah tahu kisah mengenai Taj Mahal yang ada di India ya. Itu juga sebuah kerajaan bangunan yang sangat indah dan megah, dibangun oleh seorang raja, seorang suami untuk mengekspresikan cinta kasihnya yang besar kepada istrinya. Nah, Bapak Ibu, dari bacaan ayat 8 tadi, itu ada beberapa hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama dulu Bapak Ibu. Jadi ternyata suatu saat pernah terjadi di Jazirah, di mana kota Philadelphia berada, dilanda gempa bumi hebat dan menghancur luluhkan Sardis serta 10 kota lain. Philadelphia tidak. Jadi ketika 10 kota lain dan Sardis ini diluluh lantahkan oleh gempa yang hebat, namun Philadelphia tidak terkena. Tetapi bukan berarti Philadelphia bebas dari penderitaan. Philadelphia menderita akibat gempa susulan yang bertahun-tahun lamanya datang silih dan berganti ya, datang dan pergi. Gitu. Jadi mereka tidak hancur luluh lantah oleh gempa yang besar dan dahsyat, tapi justru mereka menderita akibat gempa-gempa susulan yang datang, pergi, datang dan pergi. Hari ini bagian kota yang sana yang runtuh, hari berikutnya bagian kota yang lain yang runtuh. Dan itu membuat mereka selalu was-wasan, tidak was-was, selalu tidak tenang di dalam kehidupan mereka. Mungkin seperti pengalaman Jogja pada waktu yang lalu. Bapak Ibu, seperti kehidupan kita. Kita tidak hancur, lebur seketika. Tetapi bisa terjadi untuk jangka waktu yang cukup lama. Kita mengalami goncangan yang terus-menerus. Hidup kita tidak hancur luluh lantah untuk suatu atau karena satu persoalan yang besar. Tetapi hidup kita ini dalam jangka waktu yang cukup lama terus-menerus mengalami goncangan. Nah Bapak Ibu, di dalam kondisi seperti ini bisa dua hal yang terjadi.
Hal yang pertama adalah apakah kita menjadi orang yang traumatis, orang yang patah semangat, orang yang terbunuh rasa percaya dirinya, atau orang yang api harapannya menjadi padam karena persoalan yang terus-menerus itu. Itu yang pertama. Tapi bisa yang terjadi adalah yang kedua ini. Kita bisa menjadi orang yang keluar dari badai dan kita menjadi orang yang lebih tegar, perkasa, teruji, bijaksana dan dewasa. Nah, Bapak Ibu, yang kedua yang terjadi pada Philadelphia adalah mereka memilih untuk yang kedua. Mereka memilih yang kedua. Mereka lulus dari ujian dan berkembang menjadi sebuah kota yang besar, yang amat besar. Philadelphia juga berhasil bertahan sebagai sebuah kota Yunani Kristen saat diserang kerajaan Turki. Sehingga sampai pada abad 14 ia berfungsi sebagai benteng kekristenan terakhir di Asia Kecil. Sebab Philadelphia kuat untuk bertahan. Jadi ketika kerajaan Turki menyerang Asia Kecil, seluruh Asia Kecil yang lain terginas oleh serangan kerajaan Turki, tapi Philadelphia tidak. Mereka tetap bertahan. Bertahan sebagai kota Kristen Yunani atau kota Yunani Kristen. Bapak Ibu yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, mengapa mereka bisa bertahan dalam badai? Mengapa Philadelphia bisa tetap kuat ketika badai menyerang mereka? Apa kekuatan ekstra yang Philadelphia miliki? Sehingga ketika kota-kota yang lain luluh lantak, Philadelphia ternyata tidak. Nah, Bapak Ibu, Tuhan bersabda, "Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku." Inilah kekuatan ekstra yang dimiliki oleh Philadelphia sehingga mereka bertahan di dalam badai. Philadelphia ini Bapak Ibu sebetulnya bagaikan anak balita karena kota ini belum terlalu tua. Jadi seperti anak balita. Anak balita itu masih lemah dan rentan. Jumlah mereka kecil. Mereka itu minoritas dari minoritas. Tetapi kekuatan mereka terletak pada yang tadi itu Bapak Ibu. Dua kata. Ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Mereka taat pada firman Tuhan. Dan di dalam situasi sulit mereka tidak menyangkal nama Tuhan. Wah, luar biasa ya Bapak Ibu. Di dalam badai, di dalam ketidaknyamanan hidup mereka, mereka tetap taat pada firman Tuhan dan mereka tidak menyangkali nama Tuhan. Nah, kita umat memang tidak perlu takut dan khawatir dengan kejahatan yang ada di sekitar kita dan persoalan-persoalan yang ada di sekitar kita. Karena Tuhan yang adalah pelindung umat tidak akan tinggal diam. Allah akan bertindak untuk menyatakan kuasa-Nya untuk melindungi umat dari segala rencana dan tindakan kejahatan. Namun ada syaratnya Bapak Ibu. Syaratnya adalah diperlukan sikap dari kita terhadap Tuhan. Yaitu berlaku taat dan setia kepada Tuhan. Jangan pernah menyangkal nama Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus. Jangan pernah gantikan Tuhan Yesus dengan apapun Bapak Ibu. Mari kita semua belajar taat kepada firman Tuhan, kepada Tuhan. Dan kita belajar setia kepada Tuhan. Kita berjuang untuk itu. Tuhan pasti akan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau belajar untuk taat dan juga setia kepada Tuhan. Taat pada firman-Mu dan tidak pernah menyangkal Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga kami. Kami berdoa untuk pekerjaan-pekerjaan kami. Kami berdoa untuk usaha-usaha kami. Untuk anak-anak kami yang sedang studi. Anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan. Anak-anak kami yang masih sedang bimbang atau diri kami juga bimbang untuk menentukan ini dan itu. Dan di dalam situasi yang sulit saat ini Tuhan, kiranya Engkau tetap menyertai kami dan memberkati kami. Dan di bagian kami kiranya kami tetap belajar taat dan setia kepada Tuhan. Dan kiranya itu diperhitungkan oleh Tuhan.
sehingga membuat kami berhasil di dalam segala jalan kami. Kami menyerahkan kehidupan kami, jemaat-Mu. Kami juga menyerahkan kota Solo dan sekitarnya. Kami juga menyerahkan negara kami Indonesia. Dan kami menyerahkan seluruh dunia di bawah pimpinan dan kedaulatan Tuhan semata. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.